Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya berikut tugas 2 yang berjudul hash function SHA dan MD5. Nama saya Lutfi Al-Hafid, NIM 1936615. Mari kita mulai. Di sini penjelasan hash. SHA kepanjangan dari Secure Hash Algorithm dan MD5 Message Digest adalah fungsi hash kriptografi standar untuk memberikan keamanan data untuk autentikasi multimedia. Hash kriptografi memainkan peran mendasar dalam kriptografi modern. Jadi penting untuk memahami mekanisme dasar di balik algoritma ini dan masalah yang terlibat dalam memilih algoritma hashing tertentu. Hashing didasarkan pada fungsi matematika satu arah, fungsi yang mudah dihitung tetapi sangat sulit untuk dibalik. Fungsi hash adalah dasar dari mekanisme perlindungan kode autentikasi pesan hashed atau HMAC. Ini adalah teknologi pendukung utama untuk keamanan jaringan yang digunakan untuk mencapai tujuan keamanan tertentu. SHA dan MD5 adalah dua fungsi hash yang dikenal baik. Algoritma hashing MD5 mengambil pesan dengan panjang sewenang-wenang sebagai input dan menghasilkan sebagai sidik jari 128 bit atau intisari pesan. Dari pesan input, ini adalah fungsi satu arah yang membuatnya mudah untuk menghitung hash dari data input yang diberikan. Ini yang dilakukan pada input data dan menghasilkan intisari 128 bit. SHA adalah penerus potensi MD5 dan algoritma yang ditentukan dalam Secure Hash Standard atau SHS. SHA-1 adalah revisi terhadap standar SHA yang diterbitkan pada tahun 1994. Kami mengumpulkan perbandingan yang tidak bias antara dua fungsi hashing. Dan di sini apa itu SHA? Dikembangkan oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi atau NIST AS. Secure Hash Algorithm SHA adalah keluarga fungsi hash kriptografis yang ditentukan dalam Secure Hash Standard SHS Federal Information Processing Standard atau FIPS 180-2 menetapkan 4 algoritma hash aman, yaitu SHA-1, SHA-256, SHA-384 dan SHA-512 yang semuanya iteratif. Fungsi hash satu arah yang dapat memproses pesan dengan panjang maksimal 2.64 strip ke 2.128 bit untuk menghasilkan representasi terkondensasi 160 hingga 512 bit yang disebut message digest. Pesan input proses dalam blok 512 ke 1024 bit. SHA-1 adalah fungsi hash 160 bit yang umum digunakan yang menyerupai algoritma MD5 dan sering digunakan oleh kalkulator checksum untuk verifikasi integritas file. Dan di sini apa itu MD5? Message digest atau MD5 adalah algoritma hashing di mana yang dikembangkan oleh Ron Rivest dan digunakan dalam berbagai aplikasi internet saat ini. Ini adalah algoritma hash kriptografi yang dapat digunakan untuk membuat nilai string 128 bit dan string panjang sewenang-wenang terlepas dari kerentanan keamanannya masih digunakan dan digunakan secara luas. Sebagai besar untuk memverifikasi integritas file, MD5 didasarkan pada pendahulunya, algoritma MD4. Algoritma utama itu sendiri didasarkan pada fungsi kompresi dan beroperasi pada blok. Algoritma MD5 mengambil input pesan yang panjangnya sewenang-wenang dan menghasilkan sebagai sidik jari 128 bit dan intisari pesan.
dari pesan input. MD5 tidak secepat algoritma MD4, tetapi menawarkan keamanan data yang jauh lebih baik. Ini biasa digunakan dalam protokol dan aplikasi keamanan seperti SSH, SSL, dan IPS EC. Di sini perbedaan antara SHA dan MD5. Secure Hash Algoritma (SHA) adalah keluarga fungsi hash kriptografis yang dikembangkan oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi atau NIST. HS Message Digest MD5 adalah algoritma hashing di mana-mana yang dikembangkan oleh Ron Rivest dan digunakan dalam berbagai aplikasi internet saat ini. Ini adalah algoritma hash kriptografi yang dapat digunakan untuk membuat nilai string 128 bit dari string panjang sewenang-wenang. Seperti MD5, SHA juga banyak digunakan dalam aplikasi seperti SSH, SSL, SMIME, atau Secure Multipurpose Mail Extension, dan IPsec. Dan di sini panjang intisari pesan untuk SH5 dan MD5. Federal Information Processing Standard atau FPPS 182 menetapkan 4 algoritma hash aman: SHA1, SHA256, SHA384, dan SHA512 yang semuanya iteratif, fungsi hash satu arah yang dapat memproses pesan dengan panjang maksimal 2⁻64 ke 2⁻128 bit untuk menghasilkan representasi terkondensasi 160 hingga 512 bit yang disebut message digest. Algoritma MD5 mengambil input pesan yang panjangnya sewenang-wenang dan menghasilkan sebagai sidik jari 128 bit atau intisari pesan dari pesan input. Dan di sini keamanan untuk SHA dan MD5. Hash MD5 biasanya dinyatakan sebagai angka heksadesimal 32 digit dan diyakini rusak secara kriptografi dan dapat mengalami tabrakan. Meskipun ini adalah salah satu contoh fungsi hash kriptografi yang dikenal dengan baik, itu tidak cocok untuk layanan dan aplikasi berbasis keamanan atau tanda tangan digital yang bergantung pada resistensi tabrakan. SHA di sisi lain diyakini lebih aman daripada MD5. Dibutuhkan aliran bit sebagai input dan menghasilkan output ukuran tetap. Ada variasi yang lebih aman dari SHA1 yang tersedia sekarang, yang meliputi SH256, SH384, dan SH512 dengan angka-angka yang mencerminkan kekuatan intisari pesan. Dan di sini kita kesimpulannya dari SHA dan MD5. SHA1 sini tampaknya lebih aman daripada MD5 dalam berbagai hal. Meskipun ada beberapa serangan yang dilaporkan SHA1, mereka kurang serius daripada serangan yang pada MD5. Ada lebih banyak fungsi hash yang lebih aman dan lebih baik yang tersedia sekarang, seperti SHA256, SH384, dan SHA512 yang semuanya praktis aman tanpa riwayat serangan sebelumnya yang dilaporkan pada mereka. Meskipun MD5 adalah salah satu fungsi hash kriptografi yang dikenal baik, ini tidak cocok untuk layanan dan aplikasi berbasis keamanan karena rusak secara kriptografis. Dengan demikian, MD5 dianggap kurang aman dibandingkan SHA oleh banyak pihak berwenang tentang kriptografi. Algoritma SHA sedikit lebih lambat daripada MD5, tetapi panjang pesan yang lebih besar membutuhkan lebih aman terhadap serangan inversi dan benturan keras. Dan selesai. Di sini kita akan mencoba mempraktekkan sedikit. Jadi di sini a few moments later. jadi pertama di sini kita
kita buka sama dulu, kita start Apache dan MySQL. Setelah running, di sini kita buka database PHP-MyAdmin. Di sini saya sudah membuatnya lebih kriptografi. Dan di sini kita lihat materinya, kita latihan dari materi ini. Di sini membuat tabel database-nya, dan sini ada script koneksi. Di sini kita menggunakan aplikasi Sublime Text. Di sini sudah saya masukkan koneksi. Jadi nanti masukkan koneksi sudah saya masukkan, dan HTTP. Ini scriptnya HTTP. HTTP juga sudah, dan di sini setelah HTTP melogin DB. Di sini sudah juga. Dan jangan lupa di sini kalau sudah di file save as dan dimasukkannya itu ke OS, masukkan ke SAM dan ke htdoc. Dan di sini kita save, kita buat folder lagi, kita tulis HTTP dan save. Jangan lupa ininya PHP semua. Selanjutnya setelah kita masukkan script dan database-nya sudah kita login, dan di sini lanjut kita. Jadi jika ingin menjalankannya, tadi kan saya save di SAM htdoc di HTTP. Jadi sini localhost /HTTP dan kita enter. Nah, di sini kita masukkan ke sini HTTP. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, ya saya sudah mencoba satu, dan kita akan coba lagi. Di sini kita tulis username, sama aja, dan password kita masukkan, dan sini kita simpan. Ya, berhasil disimpan. Dan kalau sudah berhasil disimpan, dia akan tersimpan di sini nama saya yang tadi saya masukkan, username juga yang tadi kita masukkan, dan password yang diterangkan di sini MD5. Ya, seperti ini dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.